Ya sekarang goror dalam objek nih halaman 28. Ya, coba lihat. Goror bentuk di antara bentuk goror itu adalah goror dalam objek akad. Nah, ini mungkin Ustaz Wahab bisa menjelasin. Ya, goror dalam objek akad itu bagaimana? Ya, kalau tadi kan ketidakjelasannya dalam akadnya. Ya, dalam ini maksudnya apa akadnya gitu ya. Atau berpotensi merugikan tadi. Nah, kalau yang kedua ini yang tidak jelasnya itu objek akadnya. Apa itu objek akadnya? Iya, barang atau jasa yang diperjualbelikannya. Nah, itu tidak jelas nih. Tidak jelasnya dalam bentuk apa. Nah, ini di sini saya mengutip Ibnu Taimiyah ya dalam Al-Qawaid An-Nuraniyah. Itu memang Ibnu Taimiyah ini sering dikutip kalau dalam masalah muamalah. Ibnu Taimiyah sering dikutip dalam masalah muamalah. Karena beliau ini kalau dalam ibadah keras gitu ya. Dalam muamalah ini ternyata beliau agak longgar gitu ternyata gitu ya. Liberal istilahnya. Kebalikannya Syafi'i. Kebalikannya. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan ada 3 jenis gharar dalam objek akad itu. Pertama, bai'ul ma'dum. Ya, apa itu? Jual beli barang yang tidak ada. Barangnya nggak ada, tapi diperjualbelikan. Nah, seperti apa? Misalnya jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Ma'dum, jadi nggak kelihatan, gitu ya. Seakan-akan tidak ada, gitu. Belum pasti. Gitu. Ini harusnya dikasih contoh yang modern nih. Ya, rasanya sekarang nggak ada orang jual beli janin hewan masih dalam perutnya gitu. Sampai gini hari udah nggak ada itu. Contoh realnya yang hari ini ada. Contoh realnya nanti di sini di belakang ya ada gharar dalam transaksi sehari-hari. Misalnya kalau zaman sekarang itu jual beli barang fiktif, tapi belum tentu haram ya. Misalnya dropshipping. Ya. Dropshipping itu kan kita jual barang yang belum ada sebetulnya, karena barangnya masih ke supplier gitu ya. Orang pesan ke kita. Ini kan barangnya nggak ada nih. Apakah ini menjadi haram? Gitu ya. Nah, di sini maka kaidahnya di halaman 29 nih tentang bai'ul ma'dum ini. Ada kaidah yang membedakan mana jual beli barang yang tidak ada itu boleh atau enggak gitu ya. Halaman 29 kaidahnya anna kullu ma'dumin majhulul wujud fil mustaqbal la yajuzu bai'uhu. Pertama, barang yang tidak ada dan tidak bisa dipastikan adanya di kemudian hari, maka tidak boleh diperjualbelikan. Tapi yang kedua, wa anna kullu ma'dumin muhaqqaqil wujud fil mustaqbal bihasabil adah yajuzu bai'uhu. Tapi kalau jual beli barang yang tidak ada tapi bisa dipastikan ada atau secara kebiasaan itu pasti ada barangnya gitu ya, maka boleh diperjualbelikan. Jadi tidak otomatis semua yang barang tidak ada itu nggak boleh. Maksudnya barang tidak ada dan nggak mungkin atau susah atau tidak kemungkinan kecil. Mungkin gini ya, jadi barangnya tidak ada dan tidak bisa dipastikan adanya nanti besok. Betul. Nah, itu contohnya gini, namanya future commodity. Nah, future commodity itu begini. Insya Allah rencananya kalau jadi 5 tahun lagi kita akan nanam kopi 10 hektar dan kemungkinannya nanti dari panennya itu akan dapat sekian. Tapi itu baru rencana doang sih, belum ada apa-apa dan sebagainya. Tapi sudah dibuatkan surat kepemilikan atas kopi itu, atas komoditi itu, komoditi yang belum lagi dilakukan apa-apa dan belum ada rencana apa-apa, masih dalam hayal sama sekali gitu ya. Sudah ada suratnya dan ini suratnya belum jadi seolah-olah barangnya ada dan udah beredar diperjualbelikan suratnya. Padahal barangnya sendiri sama sekali masih di luar planning gitu. Bahkan memang tidak pernah ada. Nah, itu contoh ya. Atau contoh yang lebih realistis lagi ini, jual beli emas. Itu yang paling sering. Jual beli emas bohongan. Katanya sih anggap aja kita jual beli emas, itu bai'ul inah misalnya. Itu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Barangnya enggak pernah ada, emasnya itu yang dibilang katanya jual beli emas, itu emasnya enggak pernah ada wujudnya. Enggak pernah ada fisiknya, itu enggak pernah ada. Cuman dibilang aja pura-puranya ini kita jual beli emas, gitu kan. Ternyata emasnya enggak pernah ada. Ada yang istilahnya berkebun emas. Ya ini nanti halal apa haramnya itu tergantung emasnya beneran tuh ada apa enggak. Kan kayak gini misalnya nih, pengen ngutang biar narik bunganya itu enggak kayak bunga. Nah, itu porak-poraknya lu beli emas aja sama gua gitu, porak-poraknya. Padahal enggak beli gitu. Maksudnya emasnya emang enggak ada. Nanti begitu bayar, lu bayarnya harus sesuai dengan harga emas di sekian tahun kemudian. Kan harga emas misalnya sekarang nih misalnya taruhlah 500.000 gitu ya.
Jadi kalau 3 tahun lagi mungkin 600.000 gitu loh. Nah lu pura-puranya bukan minjem duit, lu beli emas, ntar minjem pakai nilai emas, emasnya nanti bayarnya rupiah doang sih, nggak ada emasnya. Itu kan makdum sebenarnya. Barangnya tuh nggak pernah ada, cuman imajiner, pura-pura. Nah sesuatu yang sifatnya imajiner, nah itu nggak boleh diperjualbelikan. Imajiner gitu loh. Kecuali emasnya ada beneran. Nah gitu. Nah baru arisan. Tiap tahun anunya emas gitu ya, ngangkatnya pakai emas gitu, istilahnya nanti kalau yang menang nih dapat emas sekian gram, pura-puranya yang dikasih tetap duit, dihargain dengan harga emas yang fluktuatif naiknya, padahal emasnya nggak pernah ada. Itu baiul makdum itu, jual beli yang barangnya imajiner, itu nggak boleh. Terus ini kan masih ada yang kedua itu baiul ma'juz an taslimih, yaitu jual beli barang, ada sih barangnya, cuma sulit atau mustahil untuk diserah terimakan. Ikan tadi itu ikan di laut seperti jual beli ikan, ikannya sih ada tapi masih di lautan. Atau jual beli burung yang lepas. Nah, burung saya lepas tuh, saya jual deh gitu ya, tangkap sendiri. Nah itu burungnya ada sih, cuma kan nggak tahu kemana kan, susah diserah terimakan. Atau nih saya punya BPKB, ini motor saya jual deh 2 juta aja deh, motor Ninja gitu ya. Tapi motornya baru dicuri semalam gitu ya. Tangkap sendiri di pencurinya gitu kan. Nah, ini kan motornya sih ada, cuma kan nggak bisa serah terimakan. Ma'juz an taslimi, jual beli barang yang sulit diserah terimakan kepada pembeli. Nah yang ketiga baiul majhul, barangnya ada bisa serah terimakan tapi spesifikasinya yang tidak jelas, sifat-sifatnya, ukurannya yang tidak jelas ya, seperti jual beli banyak gitu ya, jual beli laptop second. Tapi spesifikasinya itu nggak jelas. Dia cuma bilang saya jual laptop second 98% mulus GAN gitu ya. Nggak dijelasin apakah pernah jatuh, pernah diservis. Nah itu kan sesuatu yang bisa menimbulkan orang merasa ditipu. Sehingga di sini beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung. Gitu. Barangnya ada tapi nggak jelas speknya. Betul. Tidak terukur. Tidak terukur. Ya. Nah itu dalam objek. Jadi intinya dalam harga. Jadi intinya kan objeknya itu belum jelas. Tadi yang pertama itu baiul makdum ya, barangnya nggak ada dan tidak bisa dipastikan akan ada. Ya. Yang kedua itu barangnya itu ada, nggak bisa diserahkan. tapi nggak bisa diserahkan. Ya. Yang ketiga barangnya ada tapi tidak jelas speknya. Nah itu gharar dalam objek akad. Jadi intinya objeknya nggak jelas itu. Yang ketiga nih. Aturan satu lagi tambahin tuh. Barangnya punya orang. Barang punya orang. Gua jual malo, patung pancoran, ambil sendiri punya orang. Punya orang. Emas di mana, Ustaz? Emas di Monas, saya jual tuh emas di Monas. Ambil sendiri.